Kita bicara tentang bapaknya berarti saja. Hmm. Bapaknya itu kan dari keturunan Nabi. Atau nasab ibunya kita perlu ini nggak Ustaz? Iya, kalau ibunya kan namanya siapa? Aminah. Aminah. Ya kan? Aminah bintu. Bintu. Nah, kalau perempuan pakai bintu, Ya. binti ya, kalau kita. Kalau tadi laki-laki pakai bin. Bin. Ya, beda kan? Ibnu sama bintu. Berarti Aminah binti, Binti. anak perempuannya siapa? Wahab. Binti Wahab. Bapaknya namanya Wahab. Terus baru Ibn bin Abdi Manaf. Abdi Manaf. Nah, bin Zuhairah. Zuhairah. Bin Kilab. Bin Kilab. Nah, baru di sini sama Ketemu dengan Ustaz. Kilab. Bapak, ya. Bin apa tadi? Kilab bin Murrah. Murrah. Kan? Terus. Bin apa tadi lupa. Iya, sampai Adnan. Ya. Berarti di Kilab ketemunya Ustaz ya. Nah, di Kilab ya, bin Qusay, Kilab bin Murrah ya. Kilab bin Murrah. Nah, Nah, terus kan setelah kita baca nasab kan, berarti selanjutnya kita mau apa? Lahir Nabi ya? Belum. Kan Nabi lahir, bapaknya sudah wafat. iya. Ya, gitu ya. Ustaz, ya. Disebutkan Nabi SAW itu masih di kandungan ya, dan wafatlah bapak beliau yang bernama Abdullah. Jadi nggak ada, maksudnya kita nggak ada bicarakan bapaknya dulu atau langsung kita di siro-siro yang lain itu maksudnya Ustaz, bapaknya mungkin sakit atau apa kita nggak perlu. Iya. Yang penting kita tahu bahwasanya Nabi itu ya ketika lahir menjadi anak yatim. Itu umur berapa Ustaz di kandungannya Ustaz? Nggak disebutkan di siro-siro itu? Iya disebutkan, cuman ya banyak ya terjadi apa namanya khilaf ya. Yang jelas di kandungan, masih di kandungan. Bahkan ada yang bilang juga ya setelah berapa bulan Nabi lahir. Baru meninggal gitu. Nah, Allah banyak versinya. Yang jelas Nabi lahir Yatim. sebagai anak yatim. Itu yang saya juga kebanyakan orang-orang menyebutkan dalam sirah Ustaz ya. Nah, lalu Nabi lahir. Nah, Nabi lahir. Nah, saya pada tempat baca nih Ustaz. Tanggal lahir Nabi. Kalau hari kan udah ini ya. Iya. Orang Senin, tahun gajah gitu kan udah fix. Nah, yang saya mau tahu itu ada beberapa saya pernah baca perbedaan antara tanggal lahirnya Nabi Ustaz. Sahih. Ya, jadi Nabi SAW itu lahir ya tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu ada peristiwa penyerangan ya dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah oleh pasukan bergajah ya, yang dipimpin oleh Abroha. Ya, itu kisahnya ya, diabadikan dalam surah Al-Fil ya. Ya, nanti mungkin bisa dilihat ya, bisa dibaca. Dan Nabi lahir pada hari Senin. Senin ya itu sudah. Itu sabda Nabi SAW. Juga Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Tinggal tanggalnya. Ya, tanggalnya ini yang khilaf ya. Ada yang bilang tanggal 12 Rabiul Awal, ya kan? Ada yang bilang ya tanggal 8, tanggal 10, tanggal 10 ya kan? Bahkan ada yang bilang tanggal 9 juga. Ya. Yang jelas kita ya mengetahui saja Nabi lahir tahun gajah sudah hari Senin. Kalau kita mau milih yang 12 ya udah kita pilih yang 12 Rabiul Awal. Bukan sesuatu yang buat diperdebatkan panjang lebar saja. Nah, ya. Itu. Nah, lalu Nabi lahir kan, ya dengan kondisi yatim tanpa bapak gitu kan. Saya sempat dengar lagi kalau Nabi lalu diserahkan gitu sama dia punya ibu susu. Yang macam istilahnya ibu susu ya benar ya? Iya. Nah, itu Yang mengasuh, ibu asuh. Itu kok bisa gitu Ustaz? Kita penasaran ibunya ada sebenarnya kan? Iya. Lalu ada ibu susunya gitu loh. Sahih. Nah, itu bisa diceritain nggak Ustaz? Kenapa sampai punya ibu susu kayak gitu? Tujuannya apa? Ya memang adat kebiasaan ya suku Quraisy Oh, adat ya. itu mereka ya menaruh anak-anak mereka ya untuk disusui oleh orang-orang kampung, orang-orang Badui, pedalaman ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak mereka ini sehat, kuat, berani ya. Dan juga dari segi bahasa ya, bahasanya fasih ya. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Aminah, ibu Nabi SAW kepada Nabi kita, anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tujuannya yang disebutkan oleh para ulama.
Dan Nabi SAW itu ya minimalnya ya, ada 3 ya dikatakan ya. Ibu susunya. Iya. Jadi yang atau ada 4 lah ya. Yang pertama tentunya ibunya, Aminah. Betul. Dia Ya, pasti menyusui ya, kan. pasti menyusuinya. Yang Iya. kedua Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini ya, itu adalah bekas budak bapaknya. Bapak Abdullah. beliau Abdullah punya budak namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman menyusui Nabi SAW. Lalu setelahnya Suwaibah. Suwaibah ini bekas budak Abu Lahab. Oh, Abu Lahab Ustaz. Nah. Berarti dikasih sama Abu Lahab dong untuk Tahu Abu Lahab ya? tahu. Yang ada di Surat surah Al-Lahab. Al-Lahab, Iya. Al-Masad. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya dia itu ya perhatian dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu sebelum kenabian. sebelum Nabi Iya, iya. menjadi Nabi dan Nabi dan Rasul, Rasul. sebelum berdakwah. Itu perlu diingat Ustaz ya, jangan sampai kebablasan, perhatian ya itu kan sebelum jadi nabi gitu kan. Nah, terus baru yang terakhir, yang ketiga, ya, beliau disusui oleh Halimah. Ya, Halimah bintu Abi Dzu'aib Abi Zu'aib. dari Bani Sa'ad. Makanya disebut Halimah As-Sa'diyah. Karena dia dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Ya. Itu 3 Ibu ya, susu. selain ibunya Nabi SAW. Jadi yang pertama tentunya siapa? Ummu Aiman. Sebelum Ummu Aiman, Sebelum Aiman. Aminah. Oh iya, ibunya dulu ya. Aminah. Yang kedua, Ummu Aiman. Ummu Aiman. Yang ketiga, Budaknya Abu Lahab. siapa namanya? Apa namanya tadi? Suwaibah. Suwaibah. Yang keempat, Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Abu Dzu'aib ya, atau Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah. Nah, sebelum itu Ustaz, saya lupaan tadi. Kan Nabi lahir Ustaz. Di maulidin nggak Ustaz? Kan kita ada rame-rame maulid Nabi. Nah itu gimana soal Nabi lahir kan maulid? Dirayakan gitu kan? Iya, kayak gitu. Perlu dirayakan nggak gitu kan? Setahun kemudian apa ada maulid Nabi kan ulang tahun lah kalau bahasa sekarang gitu Ustaz. Kan maulid ulang tahun berarti kan? Nah, Itu gimana sih Ustaz ceritanya gitu loh. iya.